Engkau bisa menjadi pahit atau menjadi lebih baik. You either get bitter or you get better. Sebuah ungkapan yang sederhana menawarkan kita pilihan. Menjadi pahit atau menjadi lebih baik. Bitter or better. Setiap kita bisa mengalami hal-hal yang memang menjepit hidup kita dan menghimpit begitu rupa. Dan pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadikan masalah rumit itu membuat hidup kita menjadi penuh kepahitan, atau menumbuhkan akar pahit di dalam hidup kita, atau mau menjadikan itu sebagai cara untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi a better person. Dan pilihan itu ditawarkan kepada kita, tinggal bersedia atau tidakkah kita memilih yang menurut kita lebih baik. Karena itu, hari ini kita mau bersama-sama menyadari satu hal, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk masalah-masalah rumit yang secara kebetulan. Semua terjadi, pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Semua yang rumit memang bisa menghimpit, bisa menjepit iman kita sampai rasanya kita sudah tidak dapat bergerak lagi. Dan disitulah kita mengalami yang namanya diserang oleh akar pahit. Ada kepahitan yang membuat hidup ini menjadi nelangsah, menjadi begitu berat untuk dilalui, dan kita bisa menyerah kalah. Namun apakah berhenti sampai di situ? Jalan keluarnya sebenarnya ada di hati kita, yang tentu saja sudah diliputi dan dipenuhi oleh iman kepada Tuhan dan dari Tuhan. Keyakinan inilah yang membuat masalah yang menyebabkan akar pahit atau bitter itu justru membuat kita menjadi lebih baik, menjadi better. Akar pahit bukan tidak mungkin berbuahkan buah yang manis. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat. Pertama di dalam Rut pasal 1 ayat 20, saat ketika seorang ibu bernama Naomi yang diserang masalah bertubi-tubi duka cita dan perkabungan yang melanda hidupnya, sehingga dia merasa hancur-hancuran dan dia merasa betapa kepahitan melanda. Tapi ia atau Naomi berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Lalu Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat yang dibacakan di dalam kitab Rut tadi adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang mengalami kepahitan dalam hidupnya. Duka cita yang begitu panjang dan dalam menimpa mereka. Khususnya Naomi yang kehilangan sang suami. Diikuti 10 tahun kemudian kehilangan 2 anak laki-lakinya. Dan dia bersama Rut, mantunya itu, berjuang mengalami masa-masa pahit dalam hidupnya. Dan saat masalah yang menghimpit hidup Naomi, ada keluhan yang diungkapkan lahir dari sebuah kejujuran. Dia mengatakan, "Jangan panggil aku lagi Naomi," yang artinya kesenangan, "tetapi sebutkanlah aku Mara," yang berarti pahit, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ungkapan jujur dan lumrah sekali saat ketika kita dihadang oleh masalah yang menjepit dan menghimpit hidup kita sampai akar pahit tumbuh begitu kuat di dalam hidup dan jiwa kita. Saat itu bisa saja kita berkata seperti Naomi yang mengatakan bahwa Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Apakah ini ungkapan kemarahan atau kekecewaan? Bisa jadi ada kemarahan, ada kekecewaan, kepedihan dan kesedihan menumpuk di dalam perasaan Naomi. Tetapi ungkapan bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku sebenarnya bukan saja ungkapan kejujuran Naomi, tapi sebuah ungkapan penyerahan di mana Naomi menyadari sesadar-sadarnya tentang bagaimana hidupnya sudah begitu hancur
Dan akar pahit sungguh-sungguh membuat dia akhirnya terjepit dan tidak dapat lagi melihat akan kebaikan Tuhan. Tidak dapat lagi melihat akan hal yang manis dalam hidupnya karena serba pahit yang dia alami. Dan bukan saja duka cita karena kepergian sang suami dan kedua anak laki-lakinya, mereka pun Naomi dan Ruth hidup di masa kelaparan. Masa paceklik yang begitu sulit. Dan ini menambah lagi masalah rumit yang menghimpit hidup mereka. Dan itu bisa jadi akar pahit tentunya, sehingga lumrah sekali Naomi mengatakan, Tuhan telah melakukan banyak yang pahit. Sebutkanlah aku si pahit. Mara yang artinya pahit itu. Memang pada saat kita berhadapan dengan masalah rumit yang menghimpit, mata kita menjadi gelap dan tidak dapat melihat akan terang kasih Tuhan yang tersedia buat kita memberi jalan keluar. Tapi Ibrani pasal 12 ayat 15 mengingatkan kita, jagalah dirimu supaya jangan ada satu orang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Inilah rahasianya untuk saat kita menghadapi masalah-masalah yang rumit, menghimpit dan menjadikan akar pahit dalam hidup kita. Yaitu jangan jauhkan diri dari kasih karunia Allah, atau dengan kata lain Tuhan mengundang kita untuk mendekatkan diri dengan kasih karunia Allah. Karena dari situlah akar pahit yang kita alami itu tidak jadi bertumbuh menjadi pahit, tapi justru itu akan menumbuhkan sesuatu yang manis. Karena akar pahit hanya menimbulkan kerusuhan di dalam jiwa, kekacauan, dan mencemarkan jiwa juga banyak orang karena ada kepahitan. Orang yang mengalami kepahitan bisa saja dia berkata-kata pahit buat orang lain dan melukai orang lain karena hatinya terluka. Tetapi ketika dia dekat, tidak jauh dari kasih karunia Allah, maka hatinya diubahkan menjadi hati yang rela. Dan hati yang ikhlas ini yang menerima akan akar pahit itu menjadi media untuk akar pahit itu ditanam dalam-dalam di hati yang rela. Dan ketika akar pahit itu tertanam di hati yang rela, maka akan tertuailah bukan kerusuhan atau kekacauan, bukan kecemaran atau hidup yang berantakan dan amburadul, tetapi akan tertuai buah manis yang tersedia berupa iman yang mendewasa di dalam jiwa kita. Dan inilah sebenarnya pelajaran iman buat setiap kita. Di dalam belajar menerima, kita juga perlu menerima ada masa-masa pahit dalam hidup kita. Ada akar pahit yang mungkin masih ada di hati kita yang penuh dengan luka. Datanglah kepada Tuhan, minta Tuhan, ubahkan hatiku Tuhan, jadi hati yang rela, hati yang ikhlas, memahami dan menerima akar pahit itu, menerima kepahitan hidup itu. Karena bersama dengan Tuhan yang memberikan kerelaan dan kasih karunia-Nya tercurah atas hidup kita, disitulah akar pahit akan berbuah manis. Akan tertuai buah manis, yaitu iman yang makin dewasa, pengharapan yang makin jelas kepada Tuhan, dan kasih yang terus akan tersebar luas pada saat dimana justru masalah datang membuas dan mau melahap hidup kita. Mari kita belajar. Naomi akhirnya bisa berubah oleh karena kasih karunia Tuhan menjamah hidupnya, mengubahkannya. Dan catatan dalam Ibrani tadi mengingatkan rahasia untuk supaya akar pahit berbuah manis adalah bangunlah hubungan dengan sang sumber kasih karunia Allah yang maha manis itu, yang menyediakan yang manis setelah yang pahit, yang menyediakan jalan keluar setelah kita menghadapi jalan buntu, yang menyediakan kemenangan setelah kita mengalami kekalahan, dan menyediakan kekuatan setelah kita mengalami kelemahan dan kekurangan hidup kita. Mari kita belajar lagi, terus beriman lagi, berjuang lagi, menerima lagi akan kepahitan dalam hidup kita, agar yang manis itu terus dihasilkan, dipanenkan untuk hidup kita, dan nama Tuhan makin dimuliakan justru lewat akar pahit yang ada dalam jiwa kita. Mari tanamkanlah itu di hati yang rela, dan hati yang rela yang dari Tuhan itulah akan membuat kita bisa menuai buah yang manis, iman yang makin dewasa. Tuhan mengasihi kita, jangan pernah menyerah kalah pada keadaan, kuasailah itu bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.